ucapan saya, tidak lama lagi Sobur dan semua pengikutnya dan semua yang masih membela Sobur akan habis sehabis-habisnya demi Tuhan. Sumpah itu menggelegar, amarah dan emosi berkendalikan menggumpal menjadi rangkaian kata yang menggetarkan sekaligus mencemaskan. Sumpah bagaimanapun adalah kalimat sakral yang tak sembarangan bisa diucapkan karena bisa mendatangkan dampak buruk bahkan petaka. Salah satu sumpah yang legendaris dan menghebohkan tak lain sumpah Arya Wiguna dengan kalimat demi Tuhan. Buktikan ucapan saya, tidak lama lagi Sobur dan semua pengikutnya dan semua yang masih membela Sobur akan habis sehabis-habisnya demi Tuhan. Tidak puas menyumpahi Eyang Subur secara verbal, Arya pun nekat melakukan ritual sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran ucapannya kepada Farhad Abbas dan juga Eyang Subur. Melakukan ini istilahnya mubahalah atau sumpah pocong. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ini murni atas keinginan saya sendiri untuk menjawab tantangan dari Farhad Abbas. Dan saya siap diazab oleh Allah apabila apa yang saya lakukan ini hanya untuk sensasi belaka, kebohongan ataupun popularitas belaka. Jadi apabila yang saya ucap nanti kebenaran, nah biarlah azab itu nanti akan jatuh pada Farhad Abbas. Ya baik pemirsa dimanapun berada, istilah sumpah pocong ini hanya sebuah tradisi. Di dalam Islam tidak ada yang namanya sumpah pocong, tetapi yang ada adalah mubahalah. Mubahalah ini adalah membuktikan siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Sebab ini bukan langsung Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dengan ini berjanji kepada diri saya dan keluarga saya serta seluruh masyarakat Indonesia bahwa apa yang saya katakan ini semuanya benar tanpa ada rekayasa apabila saya berbohong dalam mubahalah ini maka saya siap untuk diazab oleh Allah di dunia secepatnya. Sumpah pocong itu bukan hal sekarang saja, tapi sudah terngiang di masyarakat, itu sudah familiar lah sumpah pocong. Akan tetapi di dalam agama Islam itu tidak ada ajarannya, yaitu tidak ada yang dicontohin. Itu hanya suatu perbuatan setan dan juga tidak diperbolehkan menurut agama Islam. Ini sudah menjadi tradisi. Di wilayah Jawa ini sudah menjadi tradisi. Orang yang berzina, orang yang dukun santet atau sebagainya, itu pasti akan diadakan mubahalah. Ketika hukum sudah tidak bisa membuktikan kadar kebenaran. Sumpah pocong yang dilakukan Arya Wiguna bukan hal sembarangan. Tradisi itu dipercaya sebagai aksi keramat yang berbahaya. Sumpah pocong dipercaya bakal jadi malapetaka bahkan kematian secara tiba-tiba bagi pihak yang melakukan kebohongan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni apa-apa selain daripada itu Allah jika menghendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan siapa saja, barang siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Nauzubillah summa nauzubillah. Sumpah pocong hanya satu dari banyak jenis sumpah favorit selebritis ketika terlibat konflik. Sumpah yang agak beda dilakukan Nursyah, ibunda Indah Permatasari yang sakit hati gara-gara putrinya nekat menikah tanpa restu dengan Arie Kriting.
Sembari terisak-isak, ibu 7 anak itu nekat mengucapkan tantangan sumpah di atas kitab suci Al-Quran. Demi membuktikan ucapannya, Indah telah terkena guna-guna mistis dari Ari Keriting hingga berubah drastis dan mau menikah. Ini Al-Quran, saya kepingin anakku kembali baik, kembali normal. Ini bukti nyata bahwa saya yang selama 3 tahun ini saya menderita. Kalau saya bohong, kalau saya mengada-ngada, ini jadi nyata. Allah akan cabut nyawa saya seketika. Kalau di dalam agama Islam itu tidak membolehkan hal seperti itu. Kalau seperti itu adalah sudah mendahului takdir dan juga membuat dirinya adalah dianiaya oleh dirinya kita sendiri. Jangan sekali-kali kita berbuat dosa dan juga berbuat syirik. Sumpah di atas Al-Quran sama seperti sumpah pocong yang dipercaya mendatangkan malapetaka bagi pihak yang terbukti bohong, apalagi jika orang tua yang mengucapkan. Konon, ucapan orang tua dipercaya merupakan sebuah doa yang cukup ampuh. Makanya dilarang keras orang tua sumpah ketika sedang emosional karena bisa benar-benar terkabul. Seperti ucapan Farida Fatmala dengan berapi-api dan sakit hati pada Kiki Fatmala soal momongan ini. Mungkin ya itu hukuman Allah udah jatuh, mungkin ya, saya nggak tahu ya, walau. Cuman dia tidak bisa merasakan bahwa itu kenapa kok dia begitu. Buktinya dengan jalan dia kepengen punya anak kemana-mana nggak bisa. Kan itu udah satu Tuhan tunjukin. Cuma rasa kecewa aja kemarin, tapi Ki sayang sama Mami. Ki sayang, Ki sadar kok Ki dilahirin dari Mami. Ki belum punya anak, Ki belum ngerasain punya anak seperti apa. Tapi Ki sadar, Ki nggak pernah mau nyakitin siapa-siapa. Apapun dia, siapapun dia tetap orang tua Kiki Fatmala. Ya, siapapun mami saya, itu tetap orang tua saya. Yang menarik, konon sumpah itu semakin kuat terwujud jika diucapkan di hari Jumat, apapun yang diucapkan bakal terkabul. Mama tuh udah single parents, apa-apa kerja buat kamu. Bukannya kamu menghargai Mama. Mama tuh mau kamu tuh jadi mama, tahu nggak? Dan ini kamu tahu nggak sih, di hari Jumat harusnya kamu tuh minta maaf sama Mama. Mama bersumpah, tahu nggak? Suatu hari nanti kamu biar bisa jadi kayak Mama. Kenapa jadi aku yang harus minta maaf sama Mama? Aku nggak merasa salah apa sama Mama. Sumpah ya, Mama tuh harus cobain sekali aja jadi aku kayak gimana rasanya. Lagian ngapain coba Mama ngomongin hari Jumat, anggap sayang terus kayak begituan. Gimana sih? Gimana dok anak saya? Oh, anak? Ibu Anda maksudnya? Iya, mama saya. Kita doakan saja ya, semoga beliau cepat sembuh. Pastikan kamu selalu nonton Trans 7 dan jangan lupa untuk follow sosial media kami ya.